materi kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi dengan dunia internasional. Terdapat 6 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pentingnya kerjasama ekonomi internasional, yang kedua teori-teori perdagangan internasional, yang ketiga kebijakan perdagangan internasional, yang keempat neraca pembayaran atau balance of payment, dan yang terakhir pasar valuta asing dan penentuan nilai tukar mata uang. Materi yang pertama yaitu pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih ekonomi internasional itu. Ekonomi internasional adalah studi tentang interaksi ekonomi antara negara yang mencakup berbagai aspek seperti perdagangan, keuangan, investasi, dan implikasi dari hubungan tersebut terhadap faktor-faktor seperti mobilitas faktor produksi, sistem keuangan, budaya, dan faktor endowment. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi internasional. Tujuan ekonomi internasional ini terdapat dua, yaitu teori ekonomi dan kebijakan ekonomi internasional. Teori ekonomi yaitu melakukan prediksi, menguraikan dan menjelaskan prediksi-prediksi tersebut. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi internasional. Yaitu jika dilihat dari kebijakannya terdapat 6 tujuan. Yang utama dari kebijakan ekonomi internasional yaitu autarki, kesejahteraan ekonomi, proteksionisme, tingkat employment dan yang stabil, neraca pembayaran yang menguntungkan, dan pembangunan ekonomi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat kegiatan ekonomi internasional. Adapun manfaat yang akan didapatkan dari kegiatan ekonomi internasional ini yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan suatu negara. Beberapa contoh hal yang dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yaitu salah satunya adalah perihal TKI atau tenaga kerja Indonesia, di mana mereka mendapatkan gaji dari hasil bekerja di luar negeri. Lalu yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri. Semua orang tentu pernah mendengar kalimat di mana salah satu produksi lebih sedikit, jika salah satu produksi lebih sedikit maka harga barang atau jasa akan naik. Lalu yang ketiga yaitu memperluas ketersediaan lapangan kerja di suatu negara. Perluasan lapangan kerja ini tentunya akan terus meningkat jika diiringi dengan tingginya permintaan ekspor. Lalu yang keempat yaitu mempercepat pembangunan nasional. Banyak pembangunan yang dilakukan guna menunjang adanya suatu kegiatan ekonomi, di mana salah satunya juga kegiatan ekonomi internasional. Lalu yang kelima yaitu munculnya ahli-ahli di bidang teknologi. Dengan adanya globalisasi, tentunya proses alih teknologi akan semakin cepat. Nah, hal inilah yang akan nantinya akan mendorong masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, untuk terus mempelajari teknologi sehingga dapat menjadi ahli-ahli teknologi untuk Indonesia itu sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor penunjang ekonomi internasional. Beberapa faktor yang sekiranya dapat mendorong sebuah negara untuk menunjang kegiatan ekonomi internasionalnya yaitu ada 6. Yang pertama yaitu memiliki keinginan untuk dapat keuntungan yang tunjangannya agar dapat meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang kedua memiliki kemampuan yang berbeda dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya untuk dapat mengelola sumber daya. Lanjut yang ketiga yaitu memiliki kelebihan produk atau barang di dalam negeri sehingga suatu negara tersebut dapat melakukan ekonomi internasional yang merupakan hal yang sangat tepat untuk kita lakukan. Lalu lanjut yang keempat yaitu adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, adat dan istiadat dan iklim yang dimiliki oleh satu negara. Lalu yang kelima yaitu terdapat era globalisasi, di mana tiap suatu negara tidak memungkinkan bisa hidup dengan sendirinya tanpa bantuan dari negara-negara lain. Lalu yang terakhir adanya kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa yang memang sedang model di zamannya. Nah, adanya keinginan untuk dapat membuka suatu peluang kerja juga merupakan hubungan diplomatik yang dapat dilakukan oleh masyarakat dari negara-negara lain. Materi selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Di sini ada teori klasik perdagangan internasional. Yang pertama ada teori merkantilisme. Teori merkantilisme berkembang pada abad 15 sampai dengan 17 Masehi. Merkantilisme berasal dari kata merkan yang artinya pedagang. Menurut teori ini, yang memandang bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan dari aset yang dimiliki. Yang kedua ada teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Dia mengemukakan bahwa perdagangan dan semua kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar dan masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam aktivitas perekonomian. Kemudian pendapat tersebut mendorong spesialisasi dalam produksi sehingga memiliki keunggulan yang absolut dibandingkan dengan produksi negara
penyebab terjadinya dari perdagangan internasional yang terdiri dari 4. Yang pertama ada intensitas faktor produksi yang berkebalikan, yang kedua ada tarif dan non-tarif barrier, yang ketiga ada perbedaan skill dan human capital, yang keempat ada perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Selanjutnya yang ketiga ada theory of opportunity cost. Teori ini digambarkan sebagai production possibility cost atau PPC yang menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara melalui sebuah faktor produksi secara full employment. PPC akan tergantung kepada opportunity cost yang digunakan, yang terdiri dari 2, ada PPC constant cost dan PPC implicit cost. Selanjutnya yang terakhir ada theory of the proof. Teori ini dipelopori oleh Marshall and Edward. Menurut teori ini digambarkan dalam sebuah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu produk dengan produk lainnya sesuai dengan kemungkinan dan harga yang ditawarkan. Teori ini memiliki kelebihan, yaitu setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional yang ditunjukkan dari pencapaian tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan aktivitas atau tindakan pemerintah pada rekening transaksi yang masih berjalan dari neraca pembayaran internasional. Selanjutnya yaitu tentang kegiatan kebijakan perdagangan internasional. Kegiatan kebijakan perdagangan internasional itu terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama proteksi. Proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Yang kedua, perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Jadi, neraca pembayaran atau balance of payment itu merupakan suatu transaksi atau catatan aliran keuangan yang dilakukan antar negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi, neraca pembayaran itu terbagi menjadi 2, ada neraca berjalan dan ada neraca modal. Untuk neraca berjalan itu hanya mencatat 3 transaksi saja, yaitu pertama nilai ekspor dan impor barang tampak, yang kedua nilai ekspor dan impor barang tak tampak, yang ketiga yaitu ada pembayaran pindahan. Untuk nilai ekspor dan impor barang tampak itu hanya mencatat salah satunya yaitu hasil dari pertanian. Yang kedua yaitu nilai ekspor dan impor barang tak nampak. Itu merupakan pembayaran biaya pengangkutan dan asuransi dari barang-barang tampak yang diekspor maupun barang yang diimpor. Terus yang ketiga yaitu ada pembayaran pindahan. Untuk pembayaran pindahan ini itu meliputi pembayaran pindahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Baiklah, yang kedua yaitu ada neraca modal. Neraca modal ini terbagi menjadi 2, yaitu ada aliran modal jangka panjang dan aliran modal keuangan swasta. Untuk aliran modal jangka panjang itu meliputi 2 jenis aliran modal, yaitu aliran modal resmi yang merupakan pinjaman dan pembayaran antara badan-badan pemerintah di suatu negara dengan negara lain, dan ada investasi langsung swasta yang merupakan penanaman modal langsung itu berupa pendirian perusahaan terutama dalam perindustrian. Terus yang kedua yaitu adalah ada aliran modal keuangan swasta. Untuk aliran modal keuangan swasta ini merupakan aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dengan cepat dapat ditukarkan kembali pada valuta asal atau valuta lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan mata uang asing yang digunakan sebagai alat transaksi dalam perdagangan internasional. Nah, dalam pasar valuta asing ini terdapat jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama itu spot transaction, yaitu transaksi dalam valuta asing yang penyerahannya dilakukan dengan segera dengan jangka waktu maksimal 2 hari setelah tanggal transaksi. Nah, pada transaksi ini nilai kurs ditentukan pada saat terjadinya kontrak. Yang kedua itu forward transaction. Forward transaction itu transaksi valuta asing di mana penyerahannya dilakukan pada tanggal tertentu yang telah disetujui dengan nilai kurs ditentukan pada saat kontrak. Yang ketiga itu future transaction, yaitu transaksi valuta asing yang mirip dengan forward transaction tetapi dalam masa maturity.
dengan nilai kurs yang disesuaikan kurs pasar. Yang terakhir yaitu option market. Pasar opsi atau option market adalah pasar yang menggunakan kontrak berdasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Selanjutnya yaitu tujuan transaksi di pasar valuta asing terdapat 3 transaksi. Yang pertama itu trading. Trading yaitu kegiatan jual beli atau pertukaran dua macam mata uang. Hal ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan atau kewajiban pihak-pihak yang melakukan transaksi. Misalnya, multinational corporation Indonesia akan mengimpor barang, maka mereka membutuhkan atau membeli valuta asing sesuai dengan kontrak. Yang kedua, itu ada hedging. Yang dimaksud adalah menghindari resiko yang mungkin muncul dari transaksi valuta asing yang disebabkan adanya tenggang waktu dalam transaksi serta karena fluktuasi nilai tukar. Yang terakhir itu speculating. Kegiatan speculating ini mengandung arti suatu aktivitas dalam pasar valuta asing yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi valuta, walaupun kemungkinan mendapatkan kerugian. Spekulasi dapat terjadi pada transaksi yang berjangka. Nah, karena dalam jangka waktu tersebut terdapat kemungkinan terjadi fluktuasi nilai tukar. Materi selanjutnya yaitu penentuan sistem nilai tukar. Penentuan sistem nilai tukar ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu sistem kurs tetap. Dalam sistem ini, nilai tukar suatu valuta terhadap valuta yang lain ditentukan atau dipatok oleh bank sentral. Yang kedua itu sistem mengambang terkendali. Nah, sistem mengambang terkendali ini yaitu nilai tukar valuta dalam sistem ini ditentukan oleh pasar valuta dan bank intervention yang ditetapkan oleh bank sentral. Nah, artinya nilai tukar ditentukan oleh pasar, tetapi pergerakannya dibatasi oleh rentang intervensi yang ditetapkan oleh bank sentral. Yang terakhir itu sistem kurs bebas. Istilah lain yang digunakan adalah floating exchange rate, yaitu nilai tukar valuta asing ditentukan oleh pasar berdasarkan kekuatan tarik menarik antara supply dan demand valuta asing. Pada sistem ini, bank sentral tidak melakukan campur tangan dalam mempengaruhi nilai tukar. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Yang pertama yaitu pentingnya kerjasama ekonomi internasional adalah meningkatkan pendapatan suatu negara, menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri. Yang kedua yaitu teori perdagangan terdapat teori klasik dan teori modern. Yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional yaitu aproteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Yang terakhir yaitu neraca pembayaran dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu neraca berjalan dan neraca modal.